Halo guys, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Kedokteran, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 6. Kami di sini akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana sih pengendalian vektor yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Pati. Gunung Pati merupakan daerah endemis DBD. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2022, daerah ini berada di peringkat 10 dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang mengenai kasus DBD dengan jumlah kasus 46 kasus dan berada di kategori sedang. Walaupun begitu, daerah ini termasuk peringkat 4 dalam jumlah kematian akibat DBD pada tahun 2022 dengan total 4 kematian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengendalian vektor untuk mencegah terjadinya kejadian DBD. Maka dari itu, kami akan melakukan wawancara terhadap 3 narasumber yang tinggal di Gunung Pati untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengendalian vektor DBD. Yuk ikuti proses wawancara yang akan dipimpin oleh rekan saya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf, Ibu, jika boleh tahu apakah Ibu menggunakan obat anti nyamuk baik krim maupun cairan seperti Baygon atau lotion, sovel gitu? Ya, lotion. Selanjutnya apakah ada kelambu di kamar tidur Ibu? Tidak ada. Meskipun begitu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pemasangan kelambu pada kamar tidur untuk mencegah? Sih ya bagus juga sih ya, tapi karena kalau apa ya kayak kalau kamar kita kecil jadi kayak sumpuk gitu. Sebenarnya membantu buat enggak Berapa sering Ibu membersihkan tempat penampungan ini? Apakah Ibu menggantung pakaian sehabis pakai? ya. Memang biasanya apa? Satu Kalau kayak pakaian kayak jaket, sweater lagi kan iya. gantung. Iya. Kalau yang pakaian gini kan langsung dicuci, Iya. langsung masuk ke ember cucian. Apakah Ibu menggunakan larvasida seperti abate atau terdapat ikan pemakan jentik di tempat penampungan? sama sekali tidak maupun abada sama Kita kan nggak punya bak, ini kan ember, jadi kan nggak menampung air. Jadi Bisa langsung dipakai habiskan. habis satu revisi gitu. Iya. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu, jika boleh tahu apakah Ibu menggunakan obat anti nyamuk baik krim maupun cairan seperti Baygon atau autan sovel? Kadang-kadang nggak sering. Sering. Apakah ada kelambu di kamar tidur Ibu? Menurut pendapat Ibu, bagaimana pemasangan kelambu di tempat tidur untuk mencegah nyamuk? Kalau bagi saya tuh ya nggak ribet lah. Oh, itu ya. Iya, itu semua kan gitu. Ribet dan ini salah Tapi kan kelambu. bisa mencegah gitu. Ya ya tapi Reward. benar pakai sovel aja. Lebih mudah praktis gitu. Praktis. Kalau banyak nyamuk, kalau saya tuh kalau banyak nyamuk terus kalau kayak Ini gitu ya, pakai berkumpul. sovel. Kalau enggak kelelahan Kipasan. tidur lah tidur kipasan Oh, aja. iya. Iya, Pak. Berapa sering sih Ibu membersihkan tempat penampungan air? Ya kalau ikan tuh kadang kalau lewat di sini ada genangan air ya. Oh, kaleng-kaleng, bulan. Penampungan air itu seperti kayak bak mandi atau ember. Biasanya kalau kita mandi kan sering ganti-ganti gitu. Ya, setiap habis kan langsung. Apakah Ibu menggantung pakaian sehabis pakai di rumah, di kamar gitu? Kalau yang kotor enggak, kalau sudah dicuci mau kayak hanger gitu. Oh, iya. Apakah Ibu menggunakan larvasida seperti abate atau terdapat ikan pemakan jentik di tempat penampungan air? Sama sekali tidak punya. Soalnya kalau nggak kamar mandi itu ember, Ember. sudah pakai ember, nggak ada aja. Memang dari sananya disuruh pakai. Lebih praktis soalnya kalau pakai bak kan kalau nggak dikuras biasanya Iya, kotor iya. gitu atau gimana, kadang sulit anak-anak dari pinggiran susah gitu loh. Oh ya, kalau airnya sudah dikit Habis kan buang. gini. Terima kasih Ibu. Makasih, Bu. Ya.
Selamat siang Pak. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, jika boleh tahu apakah Bapak menggunakan obat anti nyamuk baik krim maupun cairan seperti Baygon atau Autan gitu? Enggak pernah sama sekali. Semua produk enggak pernah. Meskipun begitu, Belum bagaimana memakai. tanggapannya Bapak mengenai pemakaian obat anti nyamuk? Kalau obat, saya tuh kalau memakai apa bau-bauan obat pusing, kepalanya pusing. Jadi enggak pernah. Dari muda sampai Sekarang. pernah. Ada yang namanya apa? Oleh-oleh. Nah, itu Apakah ada kelambu di kamar tidur Bapak? enggak ada. Tapi menurut Bapak, pemasangan kelambu untuk pencegahan nyamuk gimana? Ya kalau yang biasa pakai sih bisa oke lah. Tapi kalau seperti saya, apa sumpek. Jadi orang bebas loh. Ada kan terhalang kelambunya. Lebih baik pakai kipas pelan. Angin ya. Ya angin kan ada nyamuk. Apakah Bapak menggantung pakaian sehabis pakai di kamar gitu? Biasanya di belakang pintu. Kalau pintu kan buka, pintu buka kan lah nutup nanti tembok. Lah kalau ada pakan kan nempel. Apakah Bapak menggunakan larvasida seperti abate atau terdapat ikan Pemakan sendiri. pemakan? Enggak ada kolam. Sama sekali. Enggak. Ya, maksudnya kayak Itu kan ada ikan apa sing pemakan sedikit. kamar, ya, biasanya kan di kamar mandi ada gitu Pak. Karena kita kan pakainya nggak pakai bak. Oh sekarang pakai Pak. Sistemnya kalau itu zaman dulu pakai bak, sekarang kan nggak. Pakainya kan pakai apa ember. Oh, iya, Jadi kan ember gitu. sekali pakai kan Isi lagi. hilang, Iya. pakai habis. Berapa sering Bapak membersihkan tempat penampungan air? Kan kita nggak punya. Pakainya ember. Jadi kalau mandi nyalain keran, kalau sekiranya cukup ya nggak dibuka kerannya. Tapi Nah, itu- kita pakainya ember. Kan semisal masih ada sisa sedikit ya Pak, itu langsung diisi apa airnya itu dibuang terlebih dahulu gitu? Ya tergantung sih. Tergantung kalau kelihatannya kok ada yang mandi duluan, bekas sabun masuk ya tetap dibuang. Kalau yang mau mandi kok kelihatan bersih ya biasanya Masih langsung. Oh, iya. Sekian Pak. Oke. Oke, monggo. Pengendalian vektor memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah kultural atau kebiasaan. Pengendalian vektor mengenai budaya atau kebiasaan seperti pemasangan kelambu, tidak menggantung pakaian, penggunaan obat anti nyamuk, 3M+, dan sebagainya. Yang kedua adalah fisik dan mekanik. Pengendalian vektor dengan modifikasi lingkungan seperti upaya pemberantasan tempat perindukan nyamuk maupun manipulasi lingkungan seperti membuat lingkungan yang tidak cocok dengan tempat perindukan nyamuk. Yang ketiga adalah biologis. Pengendalian vektor dengan agent biologi seperti penggunaan ikan pemakan jentik di tempat penampungan air. Yang keempat adalah kimia. Pengendalian vektor secara kimiawi seperti penggunaan abate. Dapat dilihat dari piramida di samping, semakin tinggi tingkat kategori yang dilakukan, maka semakin tinggi pula toksisitasnya, serta upaya yang semula pencegahan menjadi intervensi. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian vektor masyarakat Gunung Pati termasuk pengendalian vektor kategori kultural. Semua narasumber menggunakan ember sebagai tempat penampungan air sehingga sudah mempersempit kemungkinan kategori biologi dan ke atasnya. Hal ini dikarenakan ember sebagai tempat penampungan air selalu dibersihkan tiap hari ketika diisi air. Semua narasumber memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengendalian vektor DPV. Tetapi, karena beberapa alasan seperti rumit dalam pemasangan kelambu atau pusing ketika menggunakan obat nyamuk, maka hanya melakukan beberapa upaya pengendalian vektor DPV. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Bye-bye!